Selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih memelihara, melindungi kita sampai dengan saat ini. Dimanapun juga saudara-saudaraku berada dalam mengikuti ibadah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah di malam hari ini adalah ibadah penutupan pelayanan kelompok wilayah pelayanan di tahun 2021. Untuk itu kita bersyukur walaupun dalam situasi dan kondisi apapun di tahun 2021 dalam pelayanan kita tetap bisa bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudaraku berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan di malam hari ini. Dan pelayan firman di malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jemaat kita, Ibu Pendeta Ivon Taloko Latu Perisa. Kita memulai ibadah ini dengan menyanyi bersama Daluase Seng Nahum Pariu. Menaharumi
Gusti marang kere kaderemu itu inka dade mahe oh mawuku lambang peturung siru sangka kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang menaikkan segala puji, sembah, hormat kami hanya kepada-Mu di malam hari ini. Karena Engkau ya Allah yang selalu melindungi, memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, boleh kembali bersekutu di malam hari ini dalam ibadah penutupan pelayanan KWP. Kami percaya ya Tuhan, ibadah kami di malam hari ini adalah dalam pimpinan-Mu. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, berkatilah ibadah kami di malam hari ini. Kiranya ibadah ini hanya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi bersama Sumake Pato. Sumake Pato ni saling sangia darukang ni langit iwawu biang membuat sukaryo maneng turuman dendingang manga elang sutaga roa bawa hasib dolakek api des abeging gewoba bebelade tingan kona tua he suselae tialang ligareng sarung pamunake pempedamahi ko kebi tau sahani pempahan dua reng pakaka wahani abe kataku piai ongane pakaka kuate mangadio yo mane pempetatingan soang saramate di kedung mau sukadip umate sene piada luase masaria monggo mau Yesus masa dia. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama Aku Datang dan Ku Bersujud di Hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa tak mengubah segalanya. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa tak mengubah segalanya. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kita boleh ada dalam persekutuan indah untuk mengakhiri kegiatan pelayanan kelompok 1 dan kelompok 2 di tahun 2021 ini, dan di minggu yang akan datang kita semua akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain yang kita fokuskan pada persiapan-persiapan Natal dan perayaan Natal. Mengawali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu mengubah segalanya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menikmati hari hidup kami dalam segala keadaan, karena firman-Mu yang menolong kami melangkah di setiap waktu dan saat. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan indah Jemaat-Mu Gemis Depok kelompok 1 dan 2. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu kami memohon, mari Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan tidak hanya memahami setiap kebenaran firman-Mu,
tetapi itu menjadi kekuatan bagi kami dalam langkah juang iman kami di setiap waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, sertai dan bersabdalah kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara dengan tentang hubungan satu dengan yang lain, khususnya di dalam pembacaan kita, maka akan terjadi dua hal yang digambarkan oleh Yohanes ketika terjadi hubungan antara satu dengan yang lain. Dan dalam pembacaan kita secara khusus, hubungan antara orang percaya dengan Tuhan. Yang pertama dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Ranting yang tidak menempel di dalam pokok anggur, dikatakan ranting itu akan dibuang, dan dia dibuang karena dia tidak berguna. Kemudian saat dia dibuang, dia menjadi kering, dia dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jadi ranting yang dibuang itu bukan digunakan untuk menjadi bahan kayak kayu bakar, tidak. Tetapi ranting yang kering itu dibuang sebagai sampah karena dia tidak ada gunanya sama sekali. Ranting yang dibuang, dia dilenyapkan karena tidak ada gunanya. Dan itulah gambaran kehidupan orang yang hidup di luar Tuhan. Dipastikan bahwa orang yang hidup di luar Tuhan, hidupnya sia-sia, hidupnya tidak berarti, dan hidupnya tidak dapat menghasilkan buah karena selalu ada rasa putus asa, selalu ada rasa hidup ini tidak ada harapan, selalu lemah dan selalu patah semangat karena tidak ada kekuatan, seperti ranting yang kering tadi. Ranting yang tidak menghasilkan, dipatahkan, kemudian kering dan dibakar, tidak ada gunanya. Menjadi bahan untuk seperti kayu bakar pun tidak ada gunanya, tidak dapat digunakan seperti itu. Dan yang kedua digambarkan relasi antara ranting yang tetap menempel pada pokok anggur. Ranting yang tetap menempel pada pokok anggur dengan perawatan yang baik,
ia akan terus bertumbuh dengan segar, lebat, dan kemudian berbuah. Itu adalah gambaran dari orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan dipastikan bahwa orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, mereka akan menghasilkan buah yang banyak dan buah yang segar, berguna bagi setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sama dengan kenyataan setiap hari yang kita lalui. Kalau saya berhubungan baik dengan tetangga, maka pada saat saya minta tolong, tetangga saya akan tergerak hatinya. Saya ingin menceritakan tetangga saya, mungkin saya sudah pernah ceritakan, pertama kali masuk di pastori, aduh susah sekali dia mau senyum pak kita. Kita sapa dia cuma gitu, permisi pak. Dia tidak lihat muka saya, dia lihat ke tempat lain, suaranya ada tapi cukup dengan saya bilang permisi pak, dia bilang masih bersyukur dia menjawab. Ada kalanya dia tidak menjawab, seakan-akan tidak ada orang di depannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya terus berhubungan baik ya. Ibu Lian tahu ya, Bapak Hari tahu ya, tetangga saya di depan itu bapak itu jutek banget. Tapi saya bisa meluluhkan hatinya. Bukan dengan penampilan, tetapi dengan hati yang tulus menyapa. Akhirnya terjalinlah hubungan yang baik. Terkadang kalau ada orang datang, dia bilang, ibu orang tadi ada datang, biasanya ibu titip kunci, kok ibu nggak titip ke saya, katanya begitu. Nah dia yang bertanya. Sama juga kalau ada kiriman, dia memberikan diri atau dia berkata titip aja di rumah saya. Pada saat misalnya dari JNE datang bawa kurirnya, dia bilang, dia telepon, ibu sudah ada. Si bapak itu bilang, sudah titip di rumah saya saja, begitu katanya. Jadi itu sangat sederhana tetapi sangat memberi arti, bukan buat kita tetapi juga buat orang lain. Itu digambarkan di dalam pembacaan kita tadi, bahwa jika kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan siapa saja, maka kebaikan itu bukan hanya kita rasakan tetapi orang lain juga mengalami dan merasakan. Dan dalam kehidupan kita yang baik itu yang dirasakan oleh orang lain, secara tidak langsung nama Tuhan dimuliakan. Orang kan akan bertanya, itu orang dari mana? Itu orang apa ya? Atau itu agamanya apa? Orang akan bertanya. Nah, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, bukan supaya kita diberikan kebaikan, tetapi kita lebih dahulu menerima kebaikan itu dari Tuhan, sehingga kita membagikannya bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, Tuhan katakan, mintalah. Jadi kita tidak hanya memiliki hubungan yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, tetapi juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Di satu sisi Tuhan, dia memberi satu jaminan. Kalau kita punya hubungan baik dengan dia, dia katakan, mintalah maka akan kuberikan. Di ayat berapa tadi itu? Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada kepastian. Firman Tuhan selalu ada kepastian, saudaraku. Jika kita punya hubungan baik,
dengan orang lain, kita minta tolong atau kita minta apa saja, jika mereka punya, mereka akan memberikan. Karena ada relasi, ada hubungan yang baik. Apalagi jika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka berkat itu kemana-mana dinyatakan. Bukan berkat harta benda, uang yang banyak, tidak, tetapi berkat dalam segala macam bentuk. Kita memiliki bantuan dari orang lain, dari tetangga, dari teman, atau dari mana saja yang benar-benar dibutuhkan tepat pada saat dan waktunya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam relasi yang akrab dengan Tuhan, yang paling penting adalah bukan apa yang kita peroleh saat kita menjalin hubungan baik kita dengan Tuhan, tetapi jauh lebih daripada itu, yang paling penting dan berharga adalah saat nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan sesuatu yang tulus, orang akan melihat, saya selalu katakan, orang akan selalu melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Karena kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bila orang melihat kehidupan kita diberkati, selalu sabar, selalu mampu tersenyum menghadapi kenyataan hidup, sekalipun dalam hati menangis, selalu mau menjadi berkat dalam perkataan. Bila orang melihat kehidupan kita yang seperti itu, orang akan melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Bapak Ibu, saya di Surabaya, di rumah saya sebenarnya kalau keluar, kalau uang cukup naik taksi, saya naik taksi. Kalau uang cukup naik angkot, saya naik angkot. Uang cukup naik becak, saya naik becak. Tapi tetangga saya selalu kalau keluar selalu senyum, dan itu memang kesenangan saya. Bukan menebar senyum, tidak, tetapi selalu senyum pada semua orang. Jadi mereka tidak tahu kapan saya susah, kapan saya senang. Satu waktu saya naik angkot dan saya pulang, tetangga saya bilang begini, "Bu Ivon, kok tadi saya lihat naik angkot?" katanya gitu. "Biasanya kan Bu Ivon gak naik angkot, naik taksi. Gak pernah Bu Ivon naik angkot," katanya begitu. Dan yang tetangga sebelahnya lagi bilang, "Tadi Bu Ivon naik taksi kok, bukan naik angkot," katanya. Jadi mereka yang berkata-kata. Terus yang satu lagi bilang, "Saya gak percaya kalau Bu Ivon itu gak ada duit." Haleluya, amin. Ya kan? Puji Tuhan kan? Anak Tuhan itu gak kelihatan miskin. Amin. Karena kita ini anak raja. Lagu sekolah minggu kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, kita ini anak raja, kita harus menjalin hubungan yang baik terus-menerus dengan Bapa kita di sorga, sehingga selalu ada sukacita, ada semangat, seperti yang dikatakan di dalam buah-buah roh yang di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah ini, kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah seperti yang dikatakan tadi. Kalau ranting itu melekat dengan pokok anggur, dia akan menghasilkan buah yang segar, buah yang enak, buah yang manis. Kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang adalah Raja, maka kita juga akan menghasilkan buah-buah itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, sekalipun hidup kita penuh pergumulan. Tetapi karena kita punya hubungan baik, kita selalu berpikir, Tuhan yang pelihara. Saya selalu berpikir, Tuhan yang pelihara hidup saya.
dalam segala keadaan, dalam kelebihan kekurangan, tidak perlu khawatir saat hubungan kita baik dengan Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang melihat kehidupan kita yang diberkati, maka orang akan tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Dan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita saat kita melakukan hal-hal yang baik, saat kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita, dan buah itu hidup, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya. Jika buah itu ada dalam tingkah laku, dalam tutur kata, dalam kehidupan, maka orang akan mengatakan luar biasa kita, ya, luar biasa iman kita, luar biasa Tuhan kita. Disitulah kita memuliakan Tuhan. Akhirnya marilah kita mau terus menerus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Sekalipun saat ini kita ada dalam ibadah penutupan kegiatan kelompok 1 dan 2, tetapi kelompok 1 dan 2 ya. Oh iya, kelompok 1, 2 dan juga PLK. Tetapi bukan berarti hubungan kita juga jadi ditutup, tidak kan? Hubungan kita terus terjalin manis dengan Tuhan. Saat kita dapat menjalin hubungan yang baik, yang manis dengan Tuhan, maka kita pun dapat menikmati buah-buah itu. Dan saat kita menikmati buah itu, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan sebagai suara-Mu yang menyapa kami. Kami sungguh sangat mengamini, mengimani bahwa firman-Mu memberikan kami merenungkan kehidupan ini. Bagaimanakah hubungan kami dengan Tuhan? Bagaimana relasi kami dengan Tuhan? Kami diingatkan jika kami mau mengalami hidup yang merasakan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu dan mampu menyaksikannya, di dalamnya kami memuliakan Tuhan, maka Tuhan menghendaki untuk kami selalu menjalin hubungan baik, hubungan manis bersama dan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami tidak mampu, tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil untuk dapat kami lakukan, untuk dapat menghadirkan diri sebagai ranting yang melekat kokoh dan kuat pada pokok anggur yang benar, dan kami dapat menghasilkan buah yang baik, yang segar, yang manis, yang tidak hanya kami nikmati orang lain, tetapi juga jauh lebih baik dari itu, semua orang melihat Tuhan dalam diri kami, nama Tuhan dimuliakan. Sempurnakan kebenaran firman-Mu, berkati kebenaran firman-Mu bagi kami semua sebagai jemaat, sebagai umat, dan sebagai hamba dan pelayan-Mu. Sertai kami dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus Tuhan di kehidupan kami dalam setiap waktu dan saat yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang ada di dalam gereja tetapi juga yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian melayani Tuhan. Dan yang tidak sempat, kami tidak tahu alasannya, tetapi Tuhan sungguh mengetahui. Kami terus memohon penyertaan yang sama bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam kebersamaan, khususnya bagi Ibu Palele yang sudah dapat menjalani akan proses perawatan di rumah sakit dan saat ini sudah tiba di rumah.
Proses pemulihan Tuhan kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua usaha upaya, makanan, minuman, obat atau penawar yang masuk dalam tubuh Ibu Palele. Atas berkat-Mu melalui semua itu, ada kekuatan baru, ada semangat baru, terlebih ada keteguhan iman dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya kepadamu kami mau berdoa, dan juga bagi keluarga daripada almarhum Bapak Ecang, anak daripada almarhumah Oma Mahondingan, yang telah Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan, penghiburan bagi istri dan anak-anak, atau bagi saudara-saudaranya. Biarlah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalamnya, keluarga dapat melihat bahwa rencana-Mu sungguh ada dan indah, dan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan istri dan anak-anak, menggantikan suami atau papa mereka yang Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, orang tua kami yang lanjut usia. Berkat-Mu ada pada mereka, membuat mereka mengalami kelembutan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami memasuki minggu-minggu Advent, mempersiapkan diri untuk Natal-Mu, dan biarlah kasih dan kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku, Engkau sudah memberikan kami kesempatan di malam hari ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sudah memampukan kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Engkau mengetahui segala keberadaan hidup kami ya Tuhan.
Kiranya persembahan kami ini berkenan kepadamu, dan berkatilah kami semua yang sudah memberi persembahan ini dengan penuh sukacita dan syukur karena Engkau. Dan ajarlah kami ya Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus persembahan yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita di malam hari ini, kembali kita memuji nama Tuhan. Dumareng iya dumareng. Usu mataku bekere apa Gumembang be apa nang kodane kai genggona nangis dua tang serua kawasan patiku dunia tahu menggang usu mataku bekere apa Gumembang be apa nang kodakai kenggona nangis dua tang serua kawasan patiku dunia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akhiri persekutuan yang beribadah di dalam doa dan berkat. Kita berdoa. Di akhir persekutuan yang indah yang Tuhan ciptakan bagi kami, dan kami akan masuk di dalam saat-saat dan waktu mempersiapkan Natal-Mu. Kami terus bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami, setiap karya-karya yang kami lakukan untuk-Mu Tuhan. Kasih kehendak-Mu terjadi bagi kami dalam penyertaan-Mu dan juga di dalam berkat-Mu. Berkat kasih karunia, damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tinggal menyertai kami sekalian. Amin.
Selamat malam, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.